Kan tentang pembahasan tadi, maka itu tadi bahwa jangan dikira binatang itu tidak bertasbih atau tidak berbicara, dan jangan dikira tumbuhan itu hanya tinggal diam, tumbuh dan berkembang, tidak juga bicara. Nah, masing-masing ini makhluk hidup yang Allah telah berikan, dia berbicara menurut kodrat yang Allah telah takdirkan padanya. Sebagaimana Profesor William ketika dia meneliti tentang tumbuhan, dia betapa takjubnya kenapa terjadi tumbuhan itu, dia berbicara sehingga dia menegur daripada saudaranya sesama peneliti yang kebetulan dia adalah muslim. Dia sampaikan bahwa apakah, coba dengarkan ini. Nah, begitu dengarkan, ternyata tumbuhan itu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kemudian yang terjadi kemudian adalah dia bertanya kepada saudaranya, saudara peneliti itu, apakah benar juga tumbuhan berbicara seperti ini? Maka si muslim tadi mengatakan bahwa benar, menurut agama keyakinan kami ya tumbuhan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara suku sebangsa dan setanah air, akhirnya keesokan harinya si Profesor William ini mendatangi majelis dan yang kebanyakan ada murid-muridnya dan menyampaikan bahwa sedemikian rupa pertemuannya, yaitu bahwa tumbuhan itu adalah berbicara dalam panjang gelombang elektromagnetik sedemikian rupa sehingga menyusun kata-kata yang sangat rapi dan sangat sistemik, tiada lain adalah kalimat-kalimat zikir kepada Allah, kalimat-kalimat tasbih kepada Allah, dan juga bersyahadat. Akhirnya Profesor William itu dia masuk Islam, dan inilah suatu kenyataan bahwa inilah bagian daripada meta behavioral science, bahwasanya tidak ilmu pengetahuan itu endingnya adalah bagaimana mengenal Tuhan, dan endingnya juga bagaimana mengenal diri. Setelah mengenal diri maka mengenal Tuhan, sedemikian rupa. Yang kedua adalah orang beriman itu adalah orang yang kebenaran merupakan inti ucapan. Nah, saudaraku sebangsa dan setanah air, kita semua diuji dengan ucapan-ucapan kita. Kita semua diuji dengan keberadaan kita. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang semestinya seorang manusia itu menegakkan sedemikian rupa. Bahwa Allah tidak pernah menciptakan dua tubuh dalam satu pemikiran manusia. Secara fitrawi, yang memang manusia sudah kecenderungan untuk berbuat bijak. Jika ada manusia yang tidak berbijak, maka sesungguhnya itu tidak fitrah pada dirinya, tetapi itu adalah bagian daripada tentara setan yang telah diketahui bersama. Setan tidak akan pernah tenang kecuali bagaimana manusia-manusia itu hingga sebagian besar termasuk golongan-golongannya. Kalau bukan karena persoalan sholat yang kita kerjakan, saudaraku sekalian, kalau bukan karena persoalan keimanan yang kita tegakkan dalam diri kita, maka tentu kita tidak akan pernah menemui daripada tentara Allah, yaitu adalah bagaimana kita dalam jalan-jalan Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa hari ini kita diuji dengan keberadaan COVID-19 yang menurut saya adalah bagian daripada konspirasi propaganda komunistik, kapitalistik, mekanistik COVID-19. Yang saya katakan kemudian ini ibarat 3 in 1. Pertama, coronavirus diseases. Yang kedua, komunis virus diseases. Yang ketiga adalah corruption virus diseases. Yang terakhir ini jadi masalah, wabah virus korupsi, wabah virus komunis, dan wabah virus corona itu sendiri. Nah, akibatnya apa saudara sekalian? Kita tengok hari ini persoalan salat kita menjadi berantakan. Karena kenapa? Kita mendahulukan fikih komunis dibandingkan fikih Islam itu sendiri, bagaimana kita menegakkan salat. Kalau ditanya siapa yang telah mendapatkan penyakit COVID-19 corona itu sendiri, siapa orangnya dan apakah benar, mana gambar virus itu sendiri. Nah, hal ini sangat kurang untuk kita dapatkan. Saya tidak membantah bahwa tidak ada virus, tapi kita harus meyakini bahwa virus itu dia tidak menyebar sedemikian rupa. Apalagi inilah virus corona, dia sifatnya tumbuh pada daerah yang dingin. Maaf, saya adalah bagian daripada bagaimana kita memahamkan rekayasa biomaterial atau biomaterial engineering. Yang saya tahu bahwa untuk meneliti masalah itu terdapat dua tempat. Pertama, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Yang kedua adalah UGM yang memiliki alat transmisi electrochemical diffraction. Nah, inilah menjadi suatu hal yang saya juga pernah lakukan, yaitu meneliti tentang bakteri Pseudocalyphabacter ketika saya meneliti bagaimana
asam organik oksalat hidrat itu adalah sangat efektif untuk bagaimana menurunkan kadar sulfur yang terdapat dalam batu bara itu sendiri, baik sulfur organik apalagi sulfur piritik dan sulfat. Ini juga saya teliti bahwa ternyata bakteri itu sedemikian rupa yang besarnya 10 kali lipat dibandingkan bakteri Thiobacillus viroxidan atau Thiobacillus dioksidan itu sendiri. Sehingga saya berkesimpulan bahwa ini adalah bagian daripada bagaimana Allah menunjukkan bahwa makhluk-makhluk itu sendiri memiliki kapasitas tertentu, intensitas tertentu, hingga karakter tertentu, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa itu akan menjadi general bahwa ini akan menjadi seperti ini dan seperti seterusnya. Tetapi bakteri itu memiliki juga karakteristik yang mana mereka memiliki hidup sendiri-sendiri, hidup dengan karakteristik tertentu. Nah, inilah menjadi perhatian. Nah, demikian pula dengan corona itu sendiri. Bahwa corona yang terjadi pada hari ini dia cenderung pada daerah yang sangat dingin atau daerah yang dingin, perkembangannya sangat pesat. Dan memang wajar daerah-daerah seperti dingin itu pada penyakit flu itu menjadi suatu fenomena. Nah, kalau ingin dikata lebih lanjut, ini adalah bagian daripada tentara Allah atau tentara setan. Nah, bagaimana burung ababil dia menghancurkan tentara berganja, dia bisa memilih dan memilah yang mana dihancurkan. Bagaimana Musa alaihissalam diselamatkan oleh air yang sangat besar, air itu terbelah kemudian sedemikian rupa. Ini bukan dalam kacamata sains, tapi adalah meta sains. Bagaimana Ibrahim alaihissalam juga dibakar oleh Raja Namrud pada waktu itu, dilempar ke api yang berkobar. Tetapi kun fayakun terjadilah, maka api itu menjadi dingin. Ini tidak bukan dalam kacamata sains saja, tapi dalam kacamata meta biogeoscience. Ini adalah pemahaman yang perlu dipahamkan. Jika belum ada yang pernah menyampaikan, maka tauhidlah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Saya bagian daripada biomaterial engineering menyampaikan bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. COVID-19 adalah bagian tentara Allah. Corona itu bagian tentara Allah, yang mana Allah telah mendaki sebagian rupa. Tetapi hal itu juga menjadi kutukan bagi orang-orang yang jauh dari Allah, yang mana mereka meninggalkan prinsip ayat-ayat kauniyahnya, meninggalkan prinsip ayat-ayat kauniyahnya, sehingga mereka tidak mengembalikan ilmu itu pada tempatnya. Dan itulah bentuk ketidakadilan, sebab aliran ilmu pengetahuan ujung-ujungnya adalah kembali kepada Allah, dari Allah, cara Allah, dan untuk Allah. Nah, inilah kebenaran yang perlu kita pahamkan. Demikian juga saudaraku sekalian, bahwa pada hari saat ini saya memperjuangkan dengan kawan-kawan lainnya, mulai Koral Group bahkan kepada Porang. Ada katakan grup Koral Porang Batu Rape, grup Koral Porang Tondong Kura, grup Koral Porang Alor, grup Kolar Koral Porang Sumba, grup Koral Porang Padang Lampe, Tondong Kura, dan seterusnya, dan Sidrap. Kurang lebih 9 grup ini kami buat, tapi ini semuanya bersifat adalah ibaratnya warkop online. Sifatnya adalah informal menuju formal. Nah, saya juga mengundang daripada yang kami hormati itu Pak Daniel Formanto selaku wali kota untuk turut juga menyumbangkan pikiran bagaimana Makassar ini akan dibuat suatu koperasi industri porang dan energi internasional yang terdapat di Makassar ini. Nah, inilah bagian daripada kebenaran, yaitu kebenaran ilmu pengetahuan, bahwa porang itu sendiri bisa kita pilih hingga 100 industri, maybe, dan itu boleh saja terjadi. Jepang telah mengembangkan hingga namanya beras porang. Kenapa kita tidak? Kita bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, artinya tanaman porang ini bisa kita bedah melalui 2 industri. Pertama, industri kimia dan industri makanan. Dan ini juga ada hal yang menarik. Nah, saudaraku sebangsa tanah air, inilah kebenaran ilmiah yang kita tidak bantah hari ini. Nah, kalau dikatakan bahwa negara kita berutang 7 triliun, maka kita bertanya, apakah tidak ada solusi yang bijak untuk itu? Menurut hemat saya, keberadaan uranium saja yang ada di Sulawesi ini, itu sudah bisa cukup untuk melunasi utang daripada negara ini. Bahkan bagaimana negara ini disusun dengan ekonomi yang sifatnya berkeadilan, yaitu ekonomi non-riba, politik non-riba, ideologi non-riba, ya sudah, itu sudah solusi yang bagaimana negara kita menjadi Indonesia merdeka, mandiri, maju, dan bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang mungkin.
Kenapa tidak? Insya Allah 1 rupiah emas setara dengan 1 dolar emas. 1 rupiah emas setara dengan 1 yuan emas. 1 rupiah emas setara dengan 1 yen emas. Artinya apa? Ini bagian daripada revolusi kampus industri 14.1, revolusi kampus industri 14.1. Artinya minimal 14 prodi, maka 1 juga industrinya. Kenapa demikian? Kalau menteri meneriakkan kampus merdeka, kita harus turunkan merdeka seperti apa yang kita maksud. Apakah hanya merdeka belajar? Menurut saya 15.000 riset yang telah dilakukan tahun 2018 hanya 27 masuk industri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ibarat membuang garam ke lautan. Artinya ada hal yang kurang sempurna dalam kurikulum yang kita buat selama ini di kampus-kampus, di sekolah-sekolah dan seterusnya. Kita hanya puas membaca, menciptakan karya, dan sampai hanya disimpan di rak-rak buku. Apakah suatu kebenaran? Maka ini menjadi perhatian bagi kita. Kebenaran harus kita urai mulai dari pemahaman yang benar ayat-ayat kauniyahnya, langit dan bumi dan apa di antara keduanya. Dia lain adalah mengenal diri, mengenal penciptanya. Yang kedua adalah ayat-ayat kauliyahnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga manusia akhir zaman. Ini tidak bisa didebantah. Meta biopolitik, meta biosains, dan meta COVID-19. Suatu ketika mudah-mudahan Allah mempertemukan saya dengan saudara-saudara saya, bahwa suatu ketika bahasa Indonesia adalah bahasa internasional. Suatu ketika Allah kehendaki, boleh jadi bahwa saya berceramah di atas podium bersekata bangsa-bangsa, bahwa sudah saatnya sekarang hancurkan segala senjata biologi yang tidak sesuai dengan Akta 1972 tentang pelarangan senjata biologi. Karena kenapa? Menghancurkan akal sehat dan menghancurkan iman sehat. Apakah suatu kebenaran bahwa produk senjata, produk ilmu adalah untuk kehancuran manusia? Xi Jinping, saya tantang Anda bahwa COVID-19 itu bukankah Anda ciptakan di laboratorium sebagaimana dikatakan oleh Dr. Yan. Dr. Yan lari ke Amerika karena dia takut dibunuh oleh Anda. Apakah ini suatu kebenaran? Nah, ini harus suatu perhatian yang besar bagaimana kita memahamkan bahwa esensi manusia diciptakan di permukaan bumi ini bukan untuk membuat onar, tapi bagaimana manusia di bumi ini menciptakan perdamaian dunia. Saya hargai para ilmuwan, para ulama, para pendeta dan seterusnya. Dan saya memberitahu pada kalian, siapakah di antara kalian yang telah bermimpi yang bunyinya sebagai berikut, bahwa sebaik-baik manusia iman yang berjalan di permukaan bumi adalah yang bisa mentafakuri, yang bisa mentadaburi, yang bisa memfikirkan, yang bisa mentadaburi, bisa menggali ayat-ayat kauniyahnya dan ayat kauliyahnya. Dengan demikian mereka selalu terbimbing oleh perintah Allah dan satu orang suci. Siapa di antara kalian yang telah bermimpi bahwasanya orang yang beriman itu senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah sehingga hatinya selalu bahagia, pikiran, perasaan tentram karena meninggalkan dan berserah diri orang yang musyrik dan munafik. Anda yakin dengan kepada Allah yang maha pembela, yang maha kaya, yang maha perkasa, yang maha kuasa, maka cintailah Allah, yang yang hebat, yang maha mengetahui kebutuhan hamba-hambanya. Maka cintalah Allah, sebab Allah sangat mencintai orang yang manusia iman, manusia yakin kepada Allah, dan Allah sangat merindukan orang-orang yang bertakwa dan tawakal kepadanya. Siapakah di antara kalian yang pernah bermimpi dengan kalimat berikut, bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang arif, kebenaran adalah inti ucapan, sederhana dalam bersikap, rendah hati dalam menghadapi segala masalah, dan pantang diperbudak oleh orang menjual akhiratnya untuk dunianya. Dan mereka senantiasa resah siang dan malamnya, bersedih, memfikirkan di manakah tempat tinggalnya kelak, apakah di surganya atau di nerakanya. Dan siapakah di antara kalian pernah bermimpi sebagaimana yang telah Allah berikan pada kami, bahwasanya jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman mulai Tuhanmu, jadikanlah Al-Quran sebagai penasihat yang tulus bagimu, pedoman jalan Tuhanmu, ikutilah nasihatnya. Dan apabila engkau dalam suatu keraguan atau kebimbangan, maka cepat-cepat kembali kepadanya.
Dengan demikian engkau telah memilih jalan yang kokoh dari Yang Maha Perkasa. Jaga hijab walaupun berat dalam melakukannya. Dan siapakah di antara kalian pernah bermimpi sebagaimana yang Allah telah berikan pada kami, bahwa membangun pesantren itu, membangun kampus itu, membangun pendidikan itu adalah bukan hanya visinya saja. Kalau hanya visinya saja pasti bertentangan dengan ketauhidan dan keikhlasan. Membangun pesantren itu adalah membangun ruh pesantren, itu membangun akhlak pesantren, yaitu adalah untuk mengenal diri, sehingga dengan demikian maka memancarkan cahaya petunjuk ke hati-hati manusia untuk mengenal diri dan mencipta diri, untuk memulai membangun dan mencerahkan diri. Dan siapakah di antara kalian yang pernah bermimpi yang mana Allah telah berikan pada kami sedemikian rupa? Allah saksi, muhasyafa irfani falsafati, bahwasanya jangan bekerja sama dengan orang yang pendusta, karena sama saja akan menjadikan budak bagi mereka. Jangan juga tergoda dengan luasnya hamparan tanah, sebab kebanyakan dari hal itu semuanya akan memasukkan orang itu ke dalam lubang para pendusta yang sangat dimurkai oleh Allah. Sejengkal tanah dalam pandangan Allah itu lebih mulia daripada sebagaimana dengan sejengkal tanah yang dimiliki oleh seorang beriman itu adalah lebih baik dari hasil keringatnya, doa dan ikhtiarnya, sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah membangun Ka'bah, itu rumah pertama manusia di permukaan bumi ini, dengan keringat, dengan doa dan dengan ikhtiar yang suci, yang mereka yakin dan keduanya yakin pada ketauhidan dengan sebenar-benarnya dan tidak butuh makhluknya. Nah, Allah telah menjadikan sedemikian rupa manusia rezekinya dan ketetapan padanya, sehingga kewajiban manusia adalah beribadah kepada Allah dan juga bagaimana beramal soleh, menyebarkan kedamaian di permukaan bumi ini, bukan keonaran dan seterusnya. Kemudian jangan bermimpi, jangan berpikir untuk melakukan dunia, tapi yang dipikirkan adalah menaklukkan diri sendiri dari ego, kesombongan, keangkuhan di sedemikian rupa sehingga ajal menjemputnya. Muhasyafa irfanis falafati ilahi. Inilah suatu kebenaran hakikat meta biogeoscience dan meta geopolitik dan meta COVID-19. Saudaraku sebangsa setanah air dimanapun berada, dan juga bangsa-bangsa lain yang sempat merelai ini, maka saya sampaikan dengan sesungguhnya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan dunia ini, bumi ini, tiada lain adalah bagaimana setiap daripada kita itu bermuhasabah, setiap dari kita ini memperhatikan bahwa sebaik-baik manusia iman yang berjalan perkembangan ini adalah yang bisa mentafakuri dan mentadaburi ayat kauliyahnya dan ayat koniyahnya. Dengan demikian mereka selalu terbimbing oleh perintah Allah dan Al-Quran suci. Ini adalah suatu perkara yang besar yang mana Allah telah berikan pada kami sedemikian rupa, bahwa mimpi suci, saksi Allah, muhasyafa irfanis al-fati ilahi, dan melalui program koral konsorsium kampus industri internasional atau konsorsium kampus koperasi asosiasi dan industri internasional, barangkali melalui agroindustri porang ini melahirkan 100 industri kimia dan juga makanan, ada satu niscaya untuk dilakukan. Saya bagian daripada biomaterial engineering juga, insya Allah bahwa kita bisa menerapkan asam organik, asam oksalat hidrat itu yang berasal dari porang itu untuk bagian daripada bagaimana kita biorecovery logam terdapat pada sejumlah mineral atau sejumlah biji yang mengandung logam yang sangat strategis untuk kita kembangkan. Sulawesi ini mengandung uranium, Sulawesi ini mengandung tembaga, emas dan seterusnya. Hal ini insya Allah kita bisa melunasi utang negara oleh bumi Sulawesi. Ini suatu kebenaran yang perlu tafakurkan, bagaimana kita kembali pada hal bahwa tidak ada cara lain untuk hal ini. Bagaimana kita pahamkan dan camkan bahwa manusia iman itu adalah orang yang arif, kebenaran inti ucapan. Ini persoalan dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian tafsir yu'til hikmata man yasha, dia memberikan hikmah kepada siapa yang kehendakinya. Wa may yu'tal hikmataka, barang siapa diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairul katsira, maka dia akan mendapatkan kebajikan yang banyak. Wa may yatazakaru illa ulul albab, dan tidak mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat
yaitu yang mampu untuk memfikirkan ayat kauniyahnya dan kauliyahnya. Dengan demikian mereka selalu terbimbing oleh perintah Allah dan nasihat orang-orang suci. Demikian kajian Metabigo Science, Metabigopoli dan Metacovid-19. Jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan dari diri kami pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.